Dulu saya punya galeri di Bali, Pak. Cuman yang memanfaatkan galeri saya dulu orang Yahudi. Orang Yahudi ini satu hari datang ke tempat saya. Mohon maaf. Ini tangan kanan ya. Bismillah. Dia lucu nih, Ustaz. Jadi ada orang Yahudi, partner saya dulu. Dulu sebelum saya dapat hidayah untuk berdakwah, saya seorang pelukis potret. Saya pelukis wajah, Pak. Ya. Kemudian terjadilah kegalauan dalam hati, karena yang saya lukis itu biasanya perempuan-perempuan cantik. Ya. Bahkan jahilnya lagi sebelum diajak etikaf ikut dakwah itu, kami itu punya kelas melukis setiap minggu itu 3 kali, Pak, di Ubud. Nah, itu Ustaz kalau melihat itu Ustaz, hilang hafalan Ustaz 30 juz langsung seketika. Bukan hilang 1 juz, 30 juz. Karena kita melukis perempuan-perempuan yang tak berpakaian. Nah, itu dengan alibi seni. Wah, ini profesional, saya tidak ada nafsu. Kalau dokter mungkin ya, dia melihat orang, memang itu profesi dia untuk mengoperasi orang. Ini kalau pelukis modus, Pak. Pelukis itu dia bisa melukis, kalau mau melukis telanjang, dia bisa lukis sapi telanjang, bisa kan? Nah, tapi kenapa harus perempuan yang seksi gitu? Dan terus saya dengan logika sesat saya waktu itu, oh ini bagus ini seni ini. Kalau ada teman bilang, apa ini porno ini, otak kau yang kotor. Kita bilang gitu, Pak, kita cimaki balik orang itu, kau ini otakmu kotor. Kalau otak kotor itu, meskipun orang berpakaian bisa kau telanjang itu. Ya? Akhirnya hadirin sekalian, kegalauan itu, ini video terjeda. Ya. Jadi salah satu orang yang pertama menyuruh saya bertaubat itu Ustaz, orang Yahudi, namanya Zion Cohen. Mungkin dia nonton hari ini nih. Kalau udah bangun dia, orang Israel. Kenapa dia bisa masuk Bali? Karena dia punya paspor Amerika. Jadi rata-rata orang Yahudi ini dia punya 2 paspor, Pak, 2 kewarganegaraan. Paspor Israelnya 1, paspor negara yang dia tempat merantaunya sebelumnya. Jadi dia datang ke Bali. Waktu itu saya cerita gini, jarang saya cerita kisah ini. Saya punya galeri lukisan, punya toko handicraft di Legian Bali waktu itu. Saya masih gondrong, masih metal. Kemudian datanglah orang Yahudi tadi ke toko saya. Terus saya tanya, dari mana kamu, where you from? Dia bilang, Israel. Saya metal, Pak, mendengar Israel tidak suka saya, Pak. Padahal belum sholat, belum ngapa-ngapain, ada iman sedikit lah. Dan dia menyadari kenapa saya tidak respon dia, tidak ada ekspresi suka, tidak ada sambutan welcome. Biasanya kan ada bule datang kan, oh coming please, sit down please, what do you want to drink, tanya kan. Ini nggak ada, saya nggak layani dia. Orang Jepang datang saya layani, orang dia berdiri aja, duduk di putar-putar di galeri itu. Ya, sampai orang kosong baru duduk dia di depan saya. Terus dia bilang, I know, aku tahu kenapa kamu tidak suka dengan aku. Dia bilang Yahudi ini, Zion ini. Dia bilang, saya nggak jawab. Terus dia bilang, kamu harus dengar juga dari versi saya. Karena uang itu kalau tidak ada 2 sisi, nggak laku uang itu. Kenapa kamu benci sama saya? Karena kamu mendengar berita dari orang-orang Islam kan gitu. Coba kamu dengar berita dari kami, orang Yahudi. Mulai dia bercerita bahwasanya anti dengan Zionis itu bukan hanya orang Islam, orang Yahudi sendiri pun nggak suka, sering ikut demo, orang Kristen juga nggak suka. Ini politik, dia bilang bukan politik, ini is politik, this territory. Ini nggak ada hubungan dengan agama, dia bilang gitu. Mulai saya duduk, Pak. Nah, pandai dia, Pak, mengambil hati saya. Pandai Yahudi ini, Pak, mengambil hati saya. Dan saya waktu itu melihat, Pak, tutur kata dia, perilaku dia, kebaikan dia, senyuman dia, tulus. Nah, akhirnya saya open my heart, saya buka hati saya untuk melayani dia. Dan dia bilang, I need to import some stuff. Ada foto-foto. Kamu tahu gak di mana orang jual barang ini? Itu bilang, I know. Bisa kamu jadi guide saya? Oke. Mulailah, Pak, saya nyupirin Yahudi tadi, Pak. Waktu itu saya masih metal. Zion Cohen ini saya sopirin pergi ke Ubud, ke Tegal Alang, kemana-mana, bahkan ke Jepara nyari furniture.
Dan suatu hari saya duduk setelah beberapa bulan berjalan dengan dia beberapa kali, dia kirim 20 kontainer tiap bulan, Pak. Big business. Big business. Kemudian satu hari saya datang ke hotel dia. Dan dia bertanya sama saya, "Hi there, what kind of Islam you are?" Kamu bilang Muslim, ya. Tapi kamu aliran apa nih? Saya bilang dalam hati saya nih, Yahudi ngapa ngomong-ngomong agama? Saya paling nggak suka Pak orang ngomong-ngomong agama, nanya agama, ngomong agama. Bagi saya itu privacy. Yahudi ini sok-sok dakwah juga sama saya nih. Berarti antum bayangkan parahnya saya waktu itu Pak. Allah gerakkan mulut Yahudi menasihati saya. Karena ustadz tak mempan. Saya bilang, why? In Ramadan times, what I know Muslim fasting. Orang Islam itu berpuasa di bulan Ramadan. But I never see you fasting. Aku nggak pernah lihat kau puasa. Aku makan padang, kau ikut makan juga. Yeah. I have Muslim friend in Jordan, in Palestine. Dia bilang di Jerusalem, Muslim, very close friend, 5 times every day. Dia sholat 5 waktu setiap hari dan reading Quran. Dia baca Quran. But when I never see you read Quran, I never see you sholat. Huh? Heran Yahudi Pak, ini Islam aliran apa ini? Saya waktu itu berpikir dalam Pak, merenung Pak, ya Allah ini apa ini? Terus dia bilang apa? You must learn Islam, brother. Kamu harus belajar Islam. Islam is good for you. Yahudi kata Allah dalam Al-Quran, Ustaz, mengenal Islam melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Apa ayatnya itu Ustaz? Ingat ayatnya Ustaz? Ini ada ayat itu, saya pernah dengar Ustaz baca itu. Jadi orang Yahudi itu mengenal Islam melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Kalau orang-orang Nasrani dikatakan dhalin, tersesat, orang-orang Yahudi dikatakan maghdub. Dia orang-orang yang menolak. Dia tahu tapi dia nggak mau. Itu Yahudi. Kenapa? Karena kesombongan akan terahnya dia. Dia menganggap dia orang mulia karena keturunan dari Bani Ishaq. Dianggap Rasulullah SAW itu stratanya derajat di bawah dia orang Arab karena keturunan Bani Ismail. Mereka memfitnah Ibunda Hajar adalah seorang hamba sahaya, seorang pembantunya Hajar yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Padahal bukan begitu ceritanya Pak. Ya. Dia tidak mau, kenapa? Karena Islam datang bukan dari kampungnya dia, bukan dari keturunan dia, bukan dari famnya dia. Ini kesombongan Pak. Hari ini juga ada teman saya Pak, ketika ini Ustaz, ketika ada jamaah tabligh dari Bangladesh datang, ketika tabligh datang dari India, kemudian datang ke satu orang Arab. Orang Arab, apapun famnya lah, yang penting dia orang Arab. Kemudian dia bilang dia tak mau terima. Kenapa? Kenapa bukan orang Arab yang datang ke sini? Terus saya bilang sama dia, apa bedanya kau sama Yahudi kalau begitu? Kau menolak kebenaran karena yang membawa bukan orang kampungmu. Ya, istighfar dia, astagfirullahaladzim. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mulai berpikir, Pak, ini Yahudi udah mulai macam-macam ini. Udah mulai nyuruh-nyuruh saya sholat. Bertepatan dengan itu datanglah teman-teman tabligh. Ya. Boleh, mana nomor rekening tadi? Nomor rekening tadi kita pin dulu nih. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton kita ngobrol-ngobrol ini udah di ini. Udah ditulis. Sebentar saya lanjutkan cerita sebentar ya. Kalian dah mana nih? Dari tadi ya? Nggak nampak Ustaz, nggak nampak. Coba dikirim lagi nomor rekening. Nanti kita lanjutkan ceritanya lagi. Enggak ada, enggak ketemu komennya. Ya. Teman-teman ya, kalian sambil dengar-dengar cerita nih, kita ngobrol santai. Nanti kita juga akan ngobrol dengan Ustadz Muhammad Iqbal Harun. Iqbal Harun ya? Iqbal aja, iya. Ustadz ini LC Pak. Saya LC juga. Langsung ceramah maksudnya. Langsung ceramah. Bisa jadi tahu. Mana? Mulai. Ya. Bertepat dengan itu datanglah orang-orang tabligh.
Jadi saya setiap malam tuh Pak manggung, main di Santa Fe, ada kafe namanya. Kalau orang pernah ke Bali pasti dia tahu. Di dekat Pantai Kuta itu. Ya. Datang orang tabligh. Saya sering ceritain. Nah, mulailah waktu itu diajak saya. Nah, akhirnya tahun 2001, Pak, 2001. Mulai saya masuk masjid. Nah, Yahudi ini berlanjut ceritanya sampai ke lukisan nih Pak. Ya. Suatu hari datang ke galeri saya, dia bilang Alhamdulillah katanya. Saya bilang, hey, ada apa? Zion, Zahyun. Saya bilang dia Zahyun, kan bahasa Arabnya Zahyun. Allahu Akbar. Tolong di ini dia atas dijadiin satu komentar aja Bang. Jangan dipisah-pisah. Jadi donasi Masjid Baitur Rahman Bang Raya BSI gitu BSI. Nah, jangan dua, saya nggak bisa pin dua. Ya. Kenapa kamu bilang Alhamdulillah? Dia bilang thanks Allah brother, thanks Allah. Kenapa? Allah create so many Muslim in this earth. Allah menciptakan begitu banyak orang Islam di muka bumi. Why? Kenapa kamu senang banyak orang Islam? I just got 2 container order of calligraphy. Nah, dia bilang aku dapat orderan 2 kontainer kaligrafi, Islamic calligraphy. Jadi Yahudi ini bersyukur Pak banyak orang Islam karena dia bisa jualan. Saya masih pelukis potret. You must make calligraphy Islamic. Nah, mulailah saya berpindah melukis kaligrafi di mana? Di Pantai Kuta, Bali. Masih bisa bayangkan Pak. Maka waktu itu kita bikinlah satu galeri di Bali, di Seminyak, Sufi Art Gallery, Islamic Art. Rame Pak. Saya tidur di atas uang waktu itu. Betul. Ribuan orderan, ribuan dikirim ke Dubai. Saya pameran lukisan tuh Pak, pameran di Israel, pameran di Dubai, pameran di mana-mana. Dia bawa. Dia bilang, you just make painting brother. Kamu hanya melukis, I will make you rich. I will make you rich brother. Kamu melukis saja, jangan berpikir masalah jualan, jangan pikir masalah jual belinya. You just make painting, I will go everywhere. I will bring your paintings, I will make you rich. Itu siapa Pak yang menangkap potensi ini? Yahudi Pak. Nah, kemudian saya fokus dakwah sampai takdir Allah memutuskan saya harus menutup galeri itu di Bali, bukan karena nggak laku. Ya, saya muncul kesombongan di hati saya, muncul kesombongan waktu itu karena saya pikir saya tidak mungkin miskin. Saya nggak mungkin miskin. Saya sell clothes. I'm mu'alaf sudah 10 bulan and this for this time I see how one Muslim hate different Muslim. It's strange, religion have satu ayat. Doa saja biasa itu. Nah, Muslim itu seperti satu jasad, nggak mungkin membenci. Tidak beriman kalian, if you not believers, kamu tidak beriman kalau kamu tidak mencintai saudara Muslim seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Mana nomor rekening Pak? Apa saya tulis nih? Mana? Nge-like ya. Siapa aja? Oke, BSI. Oke, sebentar ya, saya tulis aja. Rekening donasi. Ini udah ada. Aldo Gemilang siapa? Enggak. Silakan Pak, donasi Pak buat masjid. Ya, ini bukan donasi buat Dedi Sulaiman, itu buat masjid Baitur Rahman. Ya. Ya Pak. Terus kita diam. Saya Masya Allah beri kemampuan menulis Pak, menulis indah. Ini memang dari kecil Pak. Saya waktu sanawiyah dulu saya pernah madrasah, bukan nggak pernah. Cuman saya jarang bercerita, saya pernah di pondok di madrasah. Karena saya nggak pengen anak-anak metal beralasan, oh Dedi kan dia dulu memang pesantren, kita nggak bisa. Enggak, sama aja. Ya.
Ilmu itu hilang sudah gara-gara sibuk main musik. Ya. Saya pernah belajar kaligrafi, memang basic-basic dulu Pak. Dan dulu waktu SD juga pernah lomba kaligrafi. Ayah saya tuh dipotong itu spidol gede itu, dimiringkan, diajarkan saya menulis. Almarhum ayah saya menulis khat. Saya pernah juara 1 kaligrafi waktu SD, waktu sanawiyah. Nah, memang ada bakat menulis kaligrafi, cuman bakat itu hilang setelah jadi anak metal. Saya jadi suka melukis hantu-hantu, tribal-tribal gitu. Allahu Akbar. Hingga suatu hari ketika dunia datang berlimpah ruah. Saya waktu umur 22 tahun gitu Pak, saya sudah bisa beli mobil BMW sendiri Pak, waktu itu mobil mewah. Saya waktu pulang kampung rame-rame, pulang bersama tuh mobil saya paling bagus, saya paling muda. Jadi orang kaya muda dulu. Kalau orang datang minta duit sumbangan tuh mana ada, kasih 100 ribu, 3 juta, 5 juta kayak gitu. Karena memang duitnya banyak. Duit banyak dan basicnya underground metal, memang gak cinta dunia, gak suka dengan kemewahan-kemewahan dunia, biasa aja. Tapi di hati ada kesombongan, dan Allah paling benci sama orang sombong. Allah gak suka orang sombong. Saya terbesit di pikiran saya gak mungkin miskin. Saya beli kanvas sekian ratus ribu, kemudian saya lemparin cat, saya tanda tangan laku, dibeli orang. Ustaz, tahun 2006 jalan di depan galeri saya yang waktu itu gold mine ya, betul-betul itu ladang emas. Kalau orang ke Pantai Kuta, dia harus lewati jalan itu. Kalau dia tidak lewati jalan itu, dia nggak bisa masuk. Namanya Jalan Patih Jelantik. Di pantai, di Jalan Legian itu sewa toko paling mahal di sana. Toko saya di pertigaan jalan. Jadi orang kalau mau belok tuh berhenti pasti dia melihat galeri saya. Jadi kalau orang pernah ke Bali tahun 2000 sampai 2007, 2006, 2007 itu dia pasti lihat toko saya. Dan gak ada orang yang tinggal di Bali yang gak kenal saya waktu itu. Nah, karena unik Pak. Jadi galeri itu di pinggir jalan dan seluruh stafnya bersorban. Ya, bersorban, dakwah semua. Semua pelukis yang bekerja di tempat saya waktu itu, nah, bersorban semua. Jadi kalau orang masuk Bali niat maksiat Pak, tiba-tiba masuk di gerbang Legian, dilihat orang ini, mikir dia Pak, astagfirullahaladzim, kenapa ini? Nah, jadi sebab itu toko. Semua orang datang, semua karyawan, semua dakwah. Saya dakwah holik, saya betul-betul dakwah. Di depan galeri saya tulis 2 kalimah syahadat, sehingga hari-hari orang masuk Islam di sana. Subhanallah, jalan di depan toko itu ada proyek pemerintah drainase, galian jalan, drainase. Yang bikin perusahaan Jepang. Dia bilang cuma sebulan 2 bulan, tahu-tahu 1 tahun nggak selesai. Tidak ada orang boleh lewat, mobil nggak bisa lewat, motor pun nggak bisa lewat. Sehingga 1 tahun tidak ada satupun klien saya, customer saya yang datang. Waktu itu belum ada sosial media seperti sekarang. Orang bisa order lewat sosial media, lewat email, lewat website, lewat Instagram. Dulu nggak ada. Kalau orang nggak datang, nggak ada orderan. Kita hanya menunggu tamu-tamu bisnis datang. Sehingga tabungan saya yang banyak habis Pak. 2007 habisnya. Ya, karena hidup, mohon maaf ya, penuh dengan riba. Meskipun duit banyak, hobi berhutang. Nah, hobi ini orang Indonesia ini gitu Pak. Gak banyak orang kaya, yang banyak orang pandai berhutang. Ya. Orang kaya tahu-tahu utangnya ratusan miliar, tahu-tahu utangnya puluhan miliar. Nah, saya termasuk orang seperti itu dulu Pak. Punya kartu kredit, punya lifestyle yang mewah. Ya Allah ya Rabb. Sehingga 2007 Allah habiskan semua. Si Zion gak datang ke Bali. Bisnis sudah ini, dia udah, ternyata ketika setelah saya berubah Pak, dia dapat hidayah juga. Dapat hidayah bukan jadi orang Islam, jadi rabbah Yahudi. Dia masuk ke sinagognya dia, kemudian dia mulai belajar Taurat, dan kemudian dia mulai dakwah juga Pak sesama dia. Dan berkali-kali dia menangis, dia pengen masuk Islam, tapi memang kesombongan Pak. Orang Yahudi ini, dia pernah tanya sama saya, what you doing to me brother? Jam 1 malam dia telepon, I can't sleep, aku gak bisa tidur, aku terngiang-ngiang semua dakwahmu. What you tell me, I remember. This is true, what you tell is true. Now just following me brother, you must become a Muslim and you recite asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah satu kali di galeri dia salam tangan, jabat tangan saya, asyhadu an la ilaha illallah
Pas mau menyebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia katakan wait, I must take care with my mouth. Aku harus hati-hati dengan mulutku. Yahudi paham. Antum tahu kenapa Abu Jahal dikatakan Abu Jahal? Bukan karena dia nggak percaya sama Allah. Dia ucapkan itu asyhadu an la ilaha illallah, dia tak mau ucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa komitmen orang mengucapkan kalimat ini? Dia harus hidup dengan cara Rasulullah. Hari ini Abu Jahal kalau hidup mungkin dia tertawa, Pak. Sakit perut melihat orang Islam mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah tapi menolak sunnah. Tapi enggak hidup cara sunnah Nabi. Ini apa-apaan kau ucapkan. Penipu kamu. Nah, Sisian itu begitu, Pak. Akhirnya dia putuskan waktu itu untuk menghentikan semua trading dia. Dia enggak lagi impor, enggak lagi datang ke Bali. 1 tahun 2006, 2007 enggak datang, 2008 enggak datang, 2009 enggak datang. Lost. Tidak ada lagi marketing saya. Tiba-tiba harta yang banyak habis, semua disita. Mobil diambil debt collector, rumah disita bank, semua Pak dihabisin. Sampai uang untuk beli bensin motor pun enggak ada. Sorban udah besar, Pak. Saya setiap tahun waktu itu 4 bulan khurus, 4 bulan. Saya melukis itu cepat. Saya kalau melukis banyak saya simpan, kemudian saya pergi. Kemudian teman-teman saya ada teman namanya Ustadz Muas, dia yang jaga galeri, dia yang jualin lukisan itu. Satu lukisan sekian, lumayan lah Pak. Make money easy bagi Allah waktu itu. Subhanallah hadirin sekalian, apa yang terjadi? Saya suatu hari di depan Masjid Muhammad namanya, itu di Jalan Raya Kuta, Bali. Saya pulang sholat asar, saya mau pulang ke rumah. Saya starter motor, ternyata motor tak bisa bunyi, tidak menyala, bensin habis. Saya sembunyikan kemiskinan saya waktu itu memang. Saya tidak ada orang yang tahu saya punya hutang, saya nggak ada yang tahu saya punya masalah dengan bisnis saya. Orang cuma tahu dari Sulaiman, temannya pengusaha-pengusaha muslim banyak, orang-orang kaya banyak, temannya orang bule-bule banyak. Lalu saya duduk termenung di depan masjid. Saya lihat motor saya, tinggal motor Tiger 1, mobil habis, rumah habis, tinggal di kos-kosan. Ada ruko, saya di bawahnya tempat melukis, di atasnya tempat kos. Keluarlah yang pemilik masjid, Masjid Muhammad itu. Namanya Pak Ali Haris, orang Arab. Dia bilang, Sulaiman, Kev Sulaiman. Nah, gaya bicara gitu. Khair, nih Pak Hasan, alhamdulillah nih. Dia lihat saya murung Pak, dia katakan ghani mut fakir Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati Sulaiman. Mulai berubah cara duduk saya, Pak. Ngapa saya harus tes? Orang kaya mati, orang miskin mati. Ya Allah kuasa, ada seseorang mengantarkan saya rezeki, kemudian saya beli bensin, saya pulang. Di dalam perjalanan pulang itu Allah berikan sebuah ilham untuk bersenandung. Tidak ada musik, saya sudah pegang gitar itu 11 tahun Pak. Dari tahun 2001 sampai 2011 itu. 2000-an itu mulai pertama ikut 3 hari, ikut tabligh 3 hari. Saya nggak minat lagi main gitar. Saya nggak suka lihat gitar. Saya pergi 4 bulan India, Bangladesh. Saya pergi 4 bulan bolak-balik ke sana Pak. 4 bulan juga ke pedalaman Papua juga pernah. Datang satu nada, orang kaya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Dulu lirik itu aja. Nah, orang kaya mati, sepanjang dari masjid ke rumah saya senandung. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Di rumah saya ambil kertas, lalu saya mulai menulis syair. Wahai manusia, tanpa gitar itu dulu akapela saja. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Tercipta lagu itu tahun 2007.
Murni itu lagu tuh saya tulis. Kemudian setiap ketemu orang, saya pasti katakan orang kaya mati, orang miskin mati. Kalau saya mutakalim jaula, selalu kalimat itu ada, orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati. Itu menjadi trademark saya, Pak, mati-mati. Itu cerita ziarah itu, Pak. Asbab banyaknya orang Islam di muka bumi, market kaligrafi ini besar, Pak. Cuman tak dilirik oleh orang-orang Islam. Tak dilirik, Pak. Coba bayangkan di Palembang ini ada berapa juta rumah, Pak. Kalau satu rumah satu lukisan aja, daripada dia pajang lukisan-lukisan yang gak jelas, makhluk hidup yang bernyawa yang ada khilaf di kalangan ulama, ya. Kan lebih baik diganti Asmaul Husna. Orang masuk ke rumah dibaca subhanallah, satu pohon di surga. Baiti jannati, oh ini harus jadi surga rumahku. Ya, kaligrafi indah. Dan tak ada yang melirik saya waktu itu, Pak. Memang Allah tak gerakkan hati orang menolong saya waktu itu, membantu saya. Allah menguji saya. Sehingga dalam waktu 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 4 tahun, Pak. Saya sampai membuat desain baju sampai hari ini gak ada kantongnya, Pak. Karena saya gak pernah punya uang. Bapak lihat baju saya, Pak, perhatikan. Saya gak pernah punya baju yang ada kantongnya. Karena bagi saya percuma punya kantong, gak ada uang buat apa. Benar, Pak. Saya pernah khuruj fisabilillah 4 bulan, tak pegang uang, tak lihat uang selama 4 bulan. Jadi saya waktu itu diajak 4 bulan ke Padang, Pak, sama teman saya namanya Marwandi dan Al-Mizar. Ini orang-orang lama semua dakwah di Bali, Pak. Insya Allah mereka, ya saya yakin mereka ini orang-orang spesial, pilihan Allah, wali-wali Allah. Dia datang ke rumah karena nama saya ada di markas Bali. Dari Sulaiman tanggal 1 Ramadan berniat keluar 4 bulan. Kalau nama antum sudah masuk di buku catatan markas, Pak, mau keluar, itu ada namanya tim usuli, Pak, tim tashkil. Kerja mereka seperti kerja malaikat maut. Nggak bisa dihindari itu, Pak. Jadi bagi saya waktu itu dua saya nggak bisa dihindari dunia, malaikat maut sama jamaah tabligh. Kalau udah berniat keluar, Pak, dijemput, Pak. Dia ketuk rumah saya 1 Ramadan, hari pertama puasa. Saya lihat keluar, ternyata 2 orang sorban besar, rambut gondrong, badan kurus, Almi dan Marwandi datang. Assalamualaikum, saya pelan saya bicaranya. Antum kan katanya mau keluar 1 Ramadan. Saya bilang, iya niat. Ayo keluar. Saya bilang, saya gak ada duit. 2009 tuh, Pak. Saya gak ada duit. Antum memang ada duit? Insya Allah cukup lah. Antum? Cukup. Saya cuma ada 300.000. Gak apa-apa, itu bawa aja. Kemudian ditinggal di rumah 300.000, saya bawa 300.000. Ada tabungan 300.000 di rumah, saya 300.000. Antum bayangkan miskin saya waktu itu, Pak. Miskin sekali. Yaudah, berangkatlah kami ke markas. Bayan hidayah di markas. Orang markas tak tahu saya gak punya uang, sehingga gak dicek tafakud, gak ditanyain. Biasanya sebelum keluar tuh dilihatkan, ditanya dulu, mana uangmu, kasih lihat uangmu. Karena banyak orang tabligh ini buat masalah, Pak. Dia pergi nggak bawa duit, bikin susah istrinya, bikin susah orang kampung yang didatangi. Akhirnya musyawarah, orang bantu dia tiket pulang nggak ada. Nggak boleh begitu, pada awalnya nggak boleh. Pergi tak bawa duit itu, pergi tak meninggalkan bekal, bukan tertib jamaah tabligh, itu tertibnya sahabat radhiyallahu anhu. Kita bukan sahabat. Iman kita iman umat akhir zaman. Kalau Abu Bakar ditanya sama Rasul, apa yang kau tinggalkan? Apa jawab beliau? Hanya Allah dan Rasulnya. Sekarang nggak boleh, Pak, antum bilang hanya Allah dan Rasulnya. Nggak boleh antum keluar, nggak sembarang orang boleh keluar, Pak. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Sampailah di markas. Sesampainya di markas,
Bayan hidayah. Jadi sebelum keluar nih Pak Najib, kita diberikan arahan-arahan apa yang kamu bawa selama keluar. Jangan menyusahkan orang yang kalian dakwahi, bawa bekal yang cukup, begini-begini. Sampai di kampung datangi ulama, minta doa kepada ulama, datangi preman-preman, ajak dia ke masjid. Kamu jangan taskil ulama, taskil preman di samping rumah ulama, supaya ulama melihat kerja dakwah ini bagus. Dia ngajak nggak mau, tapi kalian ngajak mau, akhirnya ulama akan simpati kepada kalian. Jadi nggak boleh menaskil ulama, Ustaz. Datang ke ulama itu datang minta doa, bukan mengajak dia keluar 3 hari 40 hari 4 bulan. Keluar 3 hari 40 hari 4 bulan ini untuk orang-orang sakit kayak saya, kayak orang-orang. Kalau orang-orang baik jangan diajak. Mereka nggak perlu lagi itu keluar-keluar itu, mau udah soleh. Ya. Yang merasa banyak dosa, yang merasa bodoh-bodoh boleh keluar, Pak. Yang merasa udah sibuk dengan agama silahkan, kita doakan saja, minta doa sama mereka. Ulama, ahli zikir, ahli tarekat, semua jangan diajak. Mereka sudah sibuk dengan urusan agama mereka selama ini. Faham Pak ya? Jadi jangan coba antum ada niat tashkil ulama, jangan, nggak boleh. Kecuali ulamanya merasa lemah juga, keluarlah aku lah kan. Nggak apa-apa. Iya. Apa yang terjadi hadirin sekalian sampai di terminal Ubung? Saya tanya lah, 2 orang ini, wali Allah ini. Saya bilang, ayo udah sekarang keluarkan uang kalian. Keluarkan uang kalian, kita jadikan uang istimaiyat. Kita gabungkan uang kita, kemudian 1 orang pegang uang. Nih uang saya bilang 300.000 kan nih. Lalu Syekh Ridwan Marwandi, dia orang yang pertama mengajak saya dakwah Pak. Dia katakan, insya Allah Syekh, saya ada 600.000. 600.000 uangmu cuma? Katamu cukup. Kita mau ke Padang nih, ongkosnya nggak cukup ini. Bali. Amir samanya Almizar namanya. Almi berapa uangmu? Dibuka lah itu uncangnya dia. Itu 6.000 hanya bos. Saya sesak nafas Pak. Saya bilang kalian memang gila ya. Kalian kerjain saya ini, tipu saya ini, nggak bisa ini. Saya mau pulang aja. Dia diam aja sambil dia zikir semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Katamu cukup. Gimana ini? Kita mau naik tiket. Ini uang 900.000 sampai Surabaya habis ini. Terus dia bilang sama saya, Syekh, masa Allah nggak cukup bagi antum? Saya nangis waktu itu. Saya bilang, ya adalah saatnya belajar yakin. Saatnya terbaik untuk belajar yakin. Karena ke bawah di rogoh nggak ada lagi, tak ada pilihan lain kecuali ke atas tangan itu. Allah. Orang kalau duitnya masih banyak di kantong Pak, itu tangan ke atas acting aja kemungkinan besar Pak. Hatinya masih terkait ke kantongnya, bukan ke Allah. Maka sahabat itu suka saldo zero, menghabiskan seluruh hartanya supaya mudah tangan itu naik ke atas dengan ikhlas. Selama perjalanan Pak, saya hanya pasrah kepada Allah seperti orang terombang-ambing di tengah laut. Saya lanjutkan perjalanan, tak mungkin sampai ke Padang dengan biaya uang semacam ini. Saya balik ke Bali pun tak mungkin sampai ke Bali. Antum bayangkan orang di tengah laut tak nampak pinggiran. Demi Allah perasaan saya seperti itu dengan itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus mulai setiap kesepakatan kami, tak boleh ada yang bercerita kepada orang kita nggak punya uang. Tak boleh ada yang menampakkan kesusahan kepada siapapun kita nggak punya uang. Ya, bertiga. 1 orang memegang uang dan saya tak tahu siapa yang pegang uang itu. Saya pikir Amir Sab yang pegang uang. Ternyata kemarin Marwandi bagi tahu saya, antum nggak tahu saya yang pegang uang anak. Ternyata yang pegang uang Marwandi ini, dan dia pun tak pernah menempatkan uang di depan saya. Setiap ngambil uang dia pasti bersembunyi. Yang punya uang 6.000 tadi? Yang punya uang 600.000 yang pegang uang. Nah, yang 6.000 Amir. Ya. Di Surabaya di terminal Bungur Asih, saya hanya duduk termenung di dalam musolanya. 2 orang tadi sibuk berdakwah, masih temu. Saya nggak mau, saya duduk aja. Kemudian dia sholat 2 rakaat berdua ini. Saya nggak connect Pak. Bagi saya ini gila ini. Nah, maksudnya ini nggak masuk akal. Ini bukan tawakal, nggak tawakal ini. Ini orang-orang gila semua ini. Nah, aduh. Terus dalam hati saya doa, ya Allah bantu aku ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Tiba-tiba 1 orang panggil saya, Syekh.
Ternyata tahun 2008 saya keluar 40 hari di Sidoarjo, Pak. Saya keluar 40 hari di Sidoarjo dan saya tashkil satu orang pengusaha pom bensin namanya Haji Nurman. Mungkin dia nonton ini. Haji Nurman. Cek. Itu di Surabaya kok nggak ngasih tahu? Aduh. Yang mana mesti tahu? Nggak ada, nggak, memang orang lagi keluar nggak telepon. Kita kalau keluar nggak bawa telepon, Pak. Saya kalau keluar 40 hari 4 bulan saya nggak hidupin handphone, nggak ada live gini. Ke rumah dulu, nanti buka puasa di rumah saya. Buka puasa di rumah dia. Maka saja saya bilang sama dia, tuh doa ente dijawab Allah tuh. Nusrah datang. Nusrah gaibiyah datang. Akhirnya malam pertama itu buka puasa pertama di rumah Haji Nurman. Dan dia bertanya waktu itu, mau kemana nih Syekh ini? Saya bilang mau 4 bulan jalan kaki rencana. Kemana? Ke Padang. Terus malam ini kita mau ke Jakarta. Tiket kereta sudah ada belum? Kita mau naik kereta wisata. Tahu tuh kereta wisata? Kontainer barang yang kosong. Kami mau diam-diam naik ke atas itu. Paling ketangkap security bayar 6.000 selesai sampai Jakarta. Nah, itu namanya kereta wisata, Pak. Nanti kita bentangkan bedding di dalam kontainer itu, kita tidur sampai Jakarta. Allahu Akbar. Zuhud ya katanya. Itu orang tahu saya punya galeri, orang kaya, punya mobil mewah. Sebelumnya 2 tahun sebelumnya saya keluar 40 hari keluar 40 juta. Habisin duit tiap masjid, bagi-bagi duit, sampai beli kambing tiap masjid. Tiba-tiba keluar hari itu 2009 nggak punya apa-apa, cuma punya Allah dan Rasulnya saja. Tiba-tiba Haji Nurman, oh ya Syekh aman tuh. Sampailah di ini, habis sholat tarawih diantar kami ke stasiun sama Haji Nurman. Tiba-tiba dia siapkan tiket nih, tiket eksekutif kelas, kereta api terbaik. Terus Amir Saf tanya, dari mana nih tiket? Almin. Haji Nurman ikram. Mestinya antum tolak. Lah, bukannya terima kasih. Maksud anak kalau antum tolak nanti dia belikan pesawat. Dia bilang begitu kan. Ya sudahlah, akhirnya Pak, Masya Allah, kami naik kereta bisnis kelas itu ke Jakarta. Sampai di Masjid Kebonjeruk, udah kita bayar daya lagi, lanjut perjalanan ke Padang. Nobody knows, kami gak pegang uang. Dan antum kalau mau tahu, saya 4 bulan, itulah saat-saat terindah dalam hidup saya. Semua yang terbesit di pikiran Allah hantarkan, apapun. Dan semua pertolongan gaibiah, pengalaman-pengalaman iman yang kalau saya ceritakan mungkin orang akan tuduh saya itu pendusta. Tidak masuk akal, Pak. Tidak mungkin. Tapi nggak usah lah diceritakan. Nanti kalau mau private boleh lah, jangan live lah. Aneh-aneh pertolongan Allah. Dan memang nusrah gaibiah itu turun ketika perjuangan, Ustaz. Bukan di rumah. Kapan malaikat 5.000 turun? Di Badar. Jadi semua pengalaman iman sahabat itu ketika mereka keluar dari kampung, dari zona nyaman mereka. Subhanallah. Bergerak kami di Padang, Pak. Hari ke-40 di Padang terjadi gempa bumi. Yang gunung Tandikat itu, Pak, Tandike itu yang ribuan orang mati. Allahu Akbar. Ujian iman waktu itu, Pak. Dan saya merasakan benar Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu ada. Ya. Nah, jadi jangan usah takut, hadirin sekalian, jangan usah takut. Ya. Uang itu Tuhannya orang kafir, Tuhan kita Allah. Dengan uang atau tanpa uang, asal ada Allah aman. Ya. Maka jangan bangga Pak dengan harta yang dikumpulkan, pangkat yang dibangga-banggakan. Jangan bangga, apa yang mau kita banggakan? Ini orang-orang kaya nih, Pak, mohon maaf Pak. Bapak kalau hari ini punya saldo miliaran, itu saldo Bapak lihat-lihat saja tanpa menggunakan. Kan bodoh kita, Pak. Bapak punya uang miliaran nih, 10 M. Punya tanah 10 hektar. Punya emas 10 kilo. Banyak gak kira-kira, Pak? Punya mobil mewah, supercar, ada Lamborghini, ada Ferrari, ada Alphard, semua ada. Ada Rubicon, semua mobil mewah ada di rumah, di garasi rumah. Terus mati. Buat apa semua harta itu? Buat apa coba?
Ya. Buat apa itu semua harta benda, Pak? Nah, makanya sebelum mati kirimkan harta itu ke akhirat. Inilah Masjid Baitur Rahman, ini salah satunya, Pak. Bangun istana di surga. Buat Allah sayang sama kita, bangga dengan kita. Kau hias rumahku di dunia, aku siapkan istana yang indah di surga. Ya. Saya betul, Pak, saya sudah bilang sama keluarga, sama saya bilang, sama istri saya bilang, kita jangan pergi dulu di Palembang sebelum masjid ini betul-betul indah. Nah, nanti setelah selesai Baitur Rahman kita cari kota lain, kita bangun lagi masjid di sana. Mungkin sampai mati kerjanya gitu aja deh, Pak. Nah, ada waktu keluar 4 bulan, ada waktu keluar 6 bulan. Ya. Boleh, silakan teman-teman sekalian, kita mulai donasi nih. Silakan kalian tuliskan saja donasi terbaiknya, Masya Allah. Tuliskan donasi terbaiknya. Ustaz, pengalaman Ustaz di Bali kepada 6.000 rupiah benar. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad.